Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fidiana dengan NIM 21482988 SV20036. Akan mempresentasikan hasil dari pembuatan proyek selanjutnya yaitu Resiklika App Resiklika dengan melanjutkan video tutorial dari list ke-10 sampai ke-19. Di sini dilanjutkan dengan menggunakan library NGRX yang digunakan untuk yang merupakan sebuah library yang digunakan untuk mengelola stage management. Digunakan untuk mengimplementasi dari paradigma manajemen. Kemudian terdapat beberapa konsep dari NGRX ini. Yang pertama adalah store yang merupakan pusat dari sistem manajemen keadaan yang menyimpan seluruh keadaan aplikasi dalam bentuk objek JavaScript. Pada store ini, setiap perubahan keadaan dilakukan melalui action. Kemudian terdapat action yang merupakan objek yang menggambarkan perubahan yang ingin diterapkan ke dalam aplikasi, berupa perintah yang dipicu oleh kegiatan di dalam aplikasi. Kemudian terdapat reducer yang berupa fungsi-fungsi yang digunakan untuk memproses action dan menghasilkan perubahan di dalam store. Kemudian terdapat selector yang berupa fungsi-fungsi yang digunakan untuk memilih data tertentu dari store. Selector ini digunakan untuk membantu dalam mengambil data yang diperlukan dalam store tanpa harus mengaksesnya secara langsung. Kemudian terdapat efek yang merupakan bagian dari NGRX yang digunakan untuk menangani efek yang akan ditimbulkan ketika sesuatu dikerjakan, seperti memanggil jaringan atau interaksi dengan halaman selanjutnya. Kemudian terdapat router store yang digunakan untuk mengintegrasikan keadaan. NGRX ini akan membantu mengkoordinasikan keadaan aplikasi dengan jelas dan memungkinkan pengguna untuk mengelola aplikasi yang lebih kompleks dan lebih baik. Kemudian dilakukan penghubungan dengan Firebase yang merupakan platform pengembangan aplikasi berbasis cloud yang disediakan oleh Google. Firebase ini digunakan untuk membangun aplikasi seperti aplikasi seluler hingga aplikasi web, menyediakan beberapa layanan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan hosting aplikasi. Beberapa fitur yang terdapat di Firebase antara lain adalah database real-time yang menyediakan Firebase real-time database yang digunakan untuk menyimpan dan menyinkronkan data secara real-time atau waktu yang nyata antar berbagai perangkat. Kemudian ada authentication Firebase yang digunakan untuk mengintegrasikan pengguna dengan aplikasi seperti menggunakan autentifikasi dengan email atau password seperti ini dengan menambahkan user. Kemudian ada cloud function yang digunakan untuk menjalankan kode server Firebase. Seperti ini adalah hasil dari penyusunan pada proyek lanjutan dengan menambahkan email yang sudah terdaftar di user pada Firebase. Coba
ini error message, error email. Ketika diklik forgot password, maka akan muncul seperti warning seperti di bawah ini. Kemudian ketika di login, eh, sebenarnya akan ada warning seperti ini juga, tapi karena video tutorial dengan versi yang ada di video tutorial dengan versi yang saya gunakan berbeda, maka akan terdapat sedikit perbedaan pada hasilnya. Eh, Kemudian kalau kita coba dengan email yang terdaftar, jika diklik forgot password, maka akan terdapat ini notifikasi berupa recovery email sent di email yang terhubung. Ini karena saya menggunakan eh, email yang berbeda. Ini adalah contoh ketika saya menggunakan email yang terdaftar satunya, maka terdapat terus seperti ini, pesan seperti ini. Ketika linknya diklik, maka akan tertampil eh, ini. Saya coba pakai yang ini. Eh, nah, ini email, isi emailnya ada link seperti ini, terus kemudian membuat new password dan kita save. Ini kemudian mari kita login. Harusnya ketika melakukan login dengan menggunakan email dan password ini akan menuju ke halaman home. Nah, di sini saya tidak bisa melanjutkan fungsinya karena ketika saya coba dengan sesuai dengan apa yang ada di video tutorial, maka tampilannya akan sepenuhnya hitam dan seperti tidak memunculkan UI yang telah saya buat. Jadi saya remove semua yang ada di tutorial video terakhir dan baru muncul halaman seperti ini. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan versi dari video tutorial dengan versi yang saya gunakan seperti itu. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.